Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu saya untuk membahas materi agama kelas 9 tentang hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Setiap orang Kristiani adalah anggota gereja, sekaligus anggota masyarakat. Lantas, bagaimana kita dapat menjadi warga gereja yang utuh, tetapi juga menjadi warga masyarakat yang utuh? Sebagai warga gereja, kita harus ikut terlibat dalam karya-karya gereja. Dan sebagai warga masyarakat, kita dituntut besar untuk terlibat dalam suka, duka, hidup bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang biasa kita ingat atau kita dengar dengan sebutan KBBI, masyarakat itu berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Contoh nih, masyarakat bahasa. Masyarakat ini adalah masyarakat yang memiliki bahasa yang sama, yang termasuk dalam kelompok tersebut atau berpegang pada bahasa standar yang sama. Itu masyarakat dengan contoh masyarakat bahasa. Kemudian masyarakat desa. Masyarakat desa ini masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari semuanya itu. Itu masyarakat desa. Kemudian masyarakat kota. Masyarakat kota itu masyarakat yang penduduknya bekerja di sektor perdagangan dan industri, atau yang bekerja di sektor administrasi pemerintah. Lalu masyarakat tradisional. Masyarakat ini adalah masyarakat yang dikuasai oleh adat istiadat yang lama dan sebagainya. Setiap anggota gereja itu terikat dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat di mana ia tinggal. Sama seperti masyarakat pada umumnya yang tidak beragama Katolik. Sebagai warga dunia, setiap warga gereja terikat dengan hak dan kewajiban warga dunia. Sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia, sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Karena sebagai makhluk sosial, sadar atau tidak itu, kita membutuhkan masyarakat agar kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang utuh. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kehadiran kita secara total demi tercapainya tujuan hidup bersama seperti yang kita harapkan. Kita mengharapkan tujuan hidup kita bersama-sama dengan orang lain agar kita bisa saling belajar, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kemudian, menurut ensiklik Gaudium et Spes artikel 22 disebutkan bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Maka, tiap pribadi dalam masyarakat harus tampil sebagai warga yang baik, sebagai pribadi yang sanggup menghargai hak dan kewajiban pribadi yang lain di dalam masyarakat yang beradab. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka dari itu, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Sebagai remaja, kita itu kadang sering kurang menyadari hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Akibatnya, remaja sering menjadi pengganggu ketertiban bermasyarakat. Remaja itu sering sekali menjadi masalah tentang ketertibannya masyarakat. Misalnya, mengemudikan kendaraan yang membahayakan sesama pemakai jalan, ngebut-ngebutan, terlibat tawuran, mencoret-coret tembok, bahkan melakukan tindakan kriminal seperti pemerasan atau pencurian. Nah, untuk itu, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Dengan sering mengadakan kontak dengan anggota masyarakat lainnya, dalam bab ini, kita tidak membahas semua hak dan kewajiban yang ada. Melainkan kita akan membahas beberapa hak dan kewajiban yang dapat dijadikan landasan agar mengambil sikap yang bijak berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Oke, lanjut. Kita melanjuti hak sebagai warga masyarakat dan hak kita sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai warga masyarakat,
kita mempunyai hak sebagai warga masyarakat dan kita juga mempunyai hak sebagai anggota masyarakat. Antara lain, hak sebagai warga masyarakat. Setiap manusia itu memiliki hak dasar yang disebut hak asasi, yaitu hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. Hak asasi manusia atau yang biasa kita dengar sebagai HAM ini berlaku secara universal atau berlaku di dunia. Dasar-dasar dari hak asasi manusia HAM itu tertuang dalam Piagam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang Human Rights, dan juga tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 31. Hak asasi manusia atau HAM juga dimiliki oleh umat Katolik. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki bermacam-macam hak, antara lain. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini adalah hak yang paling dasar, di mana hak yang paling mendekat dalam diri setiap orang sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Kemudian, hak kemerdekaan. Setiap orang memiliki hak kemerdekaan dalam mengatur kehidupannya. Setiap orang pada dasarnya boleh menentukan kehidupannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Lalu, hak untuk memiliki. Hak untuk memiliki ini adalah hak asasi ekonomi. Hak membeli, hak menjual, dan hak memiliki menjadi hak pribadi setiap orang. Kemudian, hak untuk mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Tetapi perlu kita sadari juga, orang lain pun juga punya hak yang sama seperti kita. Bukan hanya kita saja yang mempunyai hak mengeluarkan pendapat. Kemudian ada hak untuk mendapat perlindungan yang sama. Ini setiap orang semestinya itu mendapat perlindungan hukum yang sama, adil tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum secara pribadi di mana saja ia berada. Lalu, hak untuk mendapat pendidikan dan kesempatan berkembang. Setiap manusia itu memiliki kewajiban dan hak yang sama, termasuk hak memperoleh pendidikan dan kesempatan berkembang, tanpa terkecuali, baik yang miskin dan kaya. Lalu ada hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap orang yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak harus diberikan dan dilindungi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik yang jasmani maupun rohani. Kemudian ada hak berkumpul dan berserikat. Berkumpul dan berserikat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, hak berkumpul dan berserikat ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar pada pasal 28 yang menyebutkan tentang adanya hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu ada hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Negara itu berkewajiban melindungi setiap warganya memperoleh hak dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga setiap warganya tidak merasa was-was atau takut dalam menjalankan kewajiban agamanya. Contoh, di saat kita sedang melakukan ibadah di gereja, itu kita juga semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Karena kita memiliki hak. Begitu juga dengan saudara-saudari kita yang beragama Muslim, Hindu, Buddha. Mereka mempunyai hak untuk melakukan kegiatan keagamaannya tanpa diganggu oleh orang lain. Tidak berhenti di situ saja nih. Kita juga masih memiliki hak sebagai anggota masyarakat. Antara lain itu wajib menjaga ketertiban umum, di mana menciptakan hubungan yang selaras antara pribadi-pribadi yang ada di dalam masyarakat. Harmoni sosial. Kita harus bisa menjalin ketertiban agar orang-orang di sekitar kita juga merasa nyaman dengan adanya kita. Wajib menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Setiap orang wajib menaati hukum karena hukum adalah segala aturan, kaidah, norma, dan keseluruhan asas-asas yang mengatur hidup manusia dalam masyarakat.
Lalu ada wajib turut serta dalam pembangunan masyarakat agar kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Setiap warga masyarakat atau warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembangunan masyarakat agar cita-cita bersama dapat terwujud, yakni terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera baik spiritual maupun material. Wajib memelihara keamanan. Menjaga keamanan lingkungan menjadi kewajiban dari setiap manusia. Maka dari itu, menciptakan keamanan lingkungan harus melibatkan seluruh warga masyarakat dengan berorientasi pada nilai-nilai bela negara. Lalu ada wajib mengupayakan kesejahteraan. Kita semua sebagai warga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dan bagi kita umat beriman Kristiani, menyucikan dunia dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat itu tuh merupakan panggilan perutusan kita di tengah-tengah masyarakat. Lalu, hak selanjutnya ada wajib memelihara kebersamaan dan kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. Dengan unsur kemajemukan yang dimiliki bangsa kita sekarang ini, memelihara kebersamaan dan kerukunan itu merupakan hal yang sangat harus kita lakukan. Walaupun saat melakukan hal itu kita sangat membutuhkan pengorbanan dan perhatian yang sangat besar dari seluruh elemen bangsa ini. Kebersamaan dan kerukunan menjadi pintu gerbang bagi bangsa kita untuk mewujudkan cita-citanya. Tetapi yang bisa kita lihat sekarang ini apa? Adanya perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Kita sebagai anak-anak Allah harus bisa memperbaikinya dengan apa? Dengan kita mengikuti hak kita sebagai warga masyarakat dan kita juga mengikuti hak kita sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut dengan sepenuh hati. Jauh daripada itu, Yesus juga menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara itu merupakan perwujudan iman kepada Allah sendiri. Gereja juga senantiasa peduli pada situasi masyarakatnya. Tertulis dalam Gaudium et Spes artikel 1 disebutkan pula bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Yesus mengajarkan kepada kita agar setiap warga negara membayar pajak kepada kaisar sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai warga negara, sekaligus sebagai perwujudan iman kepada Allah sendiri. Oleh karena itu, setiap warga gereja sebagai orang yang beriman dipanggil untuk ikut berperan secara aktif dalam melayani dan dalam pelayanan bermasyarakat. Pelayanan kita kepada masyarakat harus benar-benar digerakkan oleh semangat Kristus. Mau dan tidak mau, di situ kita akan ada sikap pelayanan yang membantu dan menemani sesama. Dalam usaha bersama membangun masyarakat dalam upaya apapun, sehingga kehadirannya berdaya guna dalam upaya pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai norma dan hukum yang ditopang penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Sekaligus keberadaannya di tengah-tengah masyarakat menjadi saksi Kristus yang hidup. Oke, ini contoh-contoh nih. Kita bahas contoh-contoh kita sebagai masyarakat yang taat pada hak kita. Nah, seperti inilah contoh-contoh anggota masyarakat yang taat kepada hak-haknya mereka. Ada yang mereka cek kesehatan berkelanjutan agar tidak merasakan keresahan di dalam masyarakat, bergotong royong bersama-sama, taat membayar pajak seperti apa yang dikatakan Yesus untuk membayar pajak. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita bisa meneladani Yesus Kristus dan bisa taat kepada peraturan-peraturan di negara kita tersendiri, dan juga kita bisa memahami kewajiban kita sebagai orang beriman di dalam masyarakat. Dengan seperti apa? Dengan kita memahami hak kita sebagai warga masyarakat, dan juga kita memahami kewajiban kita sebagai anggota masyarakat.
Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan salam sejahtera.